Ya, selamat bergabung kembali di Tandang, tanya jawab tentang. Kali ini kami bertandang ke Mojok Store gitu, satu toko buku, ruang literasi. Ada perpustakaan juga ya Mas? Ada perpustakaan. Perpustakaan yang ada di bilangan Ngebu, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. Tempat ini tempat yang menarik ya, yang teman-teman harus sambangi gitu. Dan kita sudah bersama dengan Mas Adit, pengelola Mojok Store. Gitu ya. Makasih Mas Adit sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mas Renggo. Nah, di sesi pertama ini kita itu kan ngambil cerita dari teman-teman yang mengelola toko buku, kemudian perpustakaan dan ruang literasi gitu ya. Yang salah satunya adalah Mojok Store setelah kemarin beberapa gitu. Mojok Store itu sejak kapan sih Mas hadir gitu ya? Terus sekarang ini ada toko buku offline-nya, itu perjalanannya gimana, bisa diceritakan Mas? Kalau mulainya tentu dari ini ya, dari 2014 komunitas kami ini kan kemudian bikin satu media namanya Mojok.co. Nah, Mojok.co kebetulan waktu itu kok nge-hype, kok bagus gitu ininya. Trafficnya Mas Putut ide lah, oke gimana kalau kita bikin penerbitan. Nah, dibikinlah penerbitan namanya Buku Mojok. Buku Mojok. Nah, setelah kita bikin penerbitan 2015, 2014 Mojok.co, 2015 Mojok.co, Buku Mojok. Kemudian di 2016 kita bikin satu toko lah, biar ini kan penerbit kita nggak bisa jualan langsung ke end user. Kalau penerbit kita jualnya ke reseller, ke toko-toko buku. Nah udah biar bisa jualan, bikinlah teman-teman ditawarin, nih ada yang mau ngelola penjualannya nggak? Nah, dibikinlah Mojok Store tahun 2016. Perjalanannya udah panjang juga ya. Kita dari dulu ngantor di satu tempat sama teman-teman Mojok.co, kemudian sempat pindah ke Jalan Kapten Haryadi. Nah sekarang kita mulai tahun lalu itu kita bangun toko di sini, di satu tempat bersama namanya Akademi Bahagia. Oh jadi ini di Akademi Bahagia ya Mas? Akademi Bahagia. Tempat bersama berarti ada beberapa, ada apa aja Mas di sini? Tadi saya bilang ini kan teman-teman komunitas sebenarnya, dari teman-teman komunitas KBA. Ya kebetulan sekarang yang jalan kan tetap Mojok.co, Buku Mojok, Mojok Store. Ada juga percetakan di Kapten Haryadi masih, Mata Warna. Ini biar apa ya, biar kita punya tempat kumpul bareng ya, kita bikinlah namanya Akademi Bahagia. Kalau kita mau bikin pelatihan, kita mau bikin kelas-kelas gitu buat capacity building, kita mau rapat, nah kita bisa di sini ya, dibikin Akademi Bahagia itu. Nah, biar akademi bahagianya lebih hidup, perpustakaannya kita udah ada, nah kita toko bukunya kita bawa ke sini juga, biar teman-teman perlahan tahun ini kita udah di sini semua. Apa sih Mas yang dasarin Mojok Store kemudian hadir sebagai toko buku dan perpustakaan, sebagai ruang fisik gitu ya, yang sebelumnya kan online gitu ya? Sebenarnya kita dari sejak di Kapten Haryadi gitu ya, kita ada store offline-nya. Oh, oke. Store offline-nya sudah ada. Cuma memang kan karena tidak benar-benar di-set sebagai sebuah toko buku yang benar-benar toko buku gitu, bahwa kita ada tokonya, cuman ya udah ada tokonya aja. Teman-teman di situ karena itu kantor, aktivitasnya aktivitas sehari-hari. Nah, kalau ini kan mulai kita pisahkan, toko di bawah, teman-teman yang ngantor di atas, sekaligus ada perpustakaan di atas. Oh, perpustakaannya di atas ya Mas? Perpustakaan di atas. Jadi ini memang dikhususkan toko buku satu ruang sendiri. Ntar teman-teman kerja bisa di tempat yang di atas, di belakang. Di sini seenak-enaknya aja sih Mas, mau kerja di mana. Mau kerja sambil tiduran di rumput juga boleh. Terus kalau perpustakaan berarti bisa dipinjem baca ke bawah atau harus di lokasi aja Mas? Bisa dibawa ke bawah. Oh, bisa dibawa ke bawah. Jadi teman-teman kalau sore sekarang enak, sore gitu jelang-jelang anak-anak senja ya. Jelang-jelang ini, jelang-jelang senja pada datang pesan kopi ke atas, baca buku, pinjem buku. Ada juga yang beli buku dulu terus baca di sini. Ya, kebanyakan mereka lumayan lah seneng gitu ngeliat teman-teman beraktivitas di sini, karena selain pengunjung yang personal gitu, ada juga kan komunitas-komunitas kayak teman-teman di sini baca bareng kemarin, teman-teman juga bedah buku. Ini memang satu tempat yang ditujukan untuk aktivitas-aktivitas seperti itu.
Nah, Mojok Store ini kan dikenal sebagai salah satu toko buku yang menyajikan buku-buku original dan bermutu ya Mas ya. Nah, ada proses kurasi tertentu Mas untuk buku-buku yang dijual atau cuman buku Mojok aja yang disajikan di sebagai toko buku? Enggak sih, kalau tetap dia menjual terbitan dari buku Mojok, tapi tetap kita juga menjual dari teman-teman di penerbit lain. Misalnya yang cukup bagus saat ini kan teman-teman Margin Kiri penjualannya di sini itu buku Lebih Putih Dariku, kemudian juga kemarin pas rame-rame Gusmu, bukunya Gusmu yang kronik penculikan, itu juga kami juga kebetulan kami salah satu yang oke lah menjualnya. Jadi kami sebenarnya cukup terbuka untuk apa aja. Terakhir ini kami kerja sama teman-teman Gumi. Oh iya, Guru Bumi ya. Buku anak berarti buku ada anak. juga di sini. Kami Keren. sediakan. Oke. Benar, kami terbuka, maksudnya kami terbuka, penerbit-penerbit mau naruh di sini, mau apa. Cuman kalau yang memang beli putus kan kami kurasi. Iya, Biasanya kalau yang beli putus tuh kita pilih yang memang mana yang dicari oleh publik, mana yang disenengin oleh publik. Nah, ntar kita bisa beli. Kayak Margin Kiri itu kan kita posisinya kita beli putus ya. Oh, oke. Oh, berarti ada yang sistem titip jual, ada juga yang kurasi Ada yang beli ya? putus. Oh, oke. Jadi ya tetap semua prinsipnya tergantung kita senang baca apa, ini bukunya bagus kita jual. Kadang gitu juga kan. Ya. Jadi nggak ada misalnya mengkhususkan pada genre atau tema tertentu ya Mas ya? Enggak sih, kita lebih terbuka ya terhadap kalau genre kita terbuka apa aja. Kayak misal di perpustakaan juga kemarin ada yang nanya, ini perpustakaan tapi kok bukunya nggak cuma buku Mojok. Meskipun di sini buku Mojok kerjanya di sini gitu. Enggak, kita terbuka. Ini kebanyakan buku-buku pribadi yang disumbangkan untuk ditaruh ke perpustakaan ini, kemudian juga ya buku-buku yang karena buku-buku pribadi tadi ya, buku-buku yang kita senang. Iya. Misalnya kita senang lagi, oh ini buku Pram lagi kita senang, atau aku lagi senang buku apa, nanti udah selesai baca bisa ditaruh di sini. Biasanya gitu teman-teman. Kalau penjualan paling banyak apa Mas dalam kurun belakangan nih? Buku-buku tema apa? Kebetulan karena pemerintah setiap hari membuat gebrakan ya. Gebrakan. Ada aja gebrakannya gitu ya, buku-buku tema sospol. Oke, sosial politik lagi bagus ya Mas? Lagi bagus. Sastra nggak bagus? Sastra yang fiksi itu yang bagus, terutama belakangan ini ya tetap si Brian Krishna, Skor Si Mie Ayam. Dia memang lagi oke banget penjualannya, tapi nggak menutup buku-buku lain juga ya. Nah, sebagai ruang komunitas gitu ya, terus teman-teman pembaca hadir di Mojok Store gitu, ada agenda rutin nggak sih Mas yang terselenggara atau yang diadakan dari Mojok Store sendiri? Kebetulan karena ini tempat terbuka ya, ini kita memang apa istilahnya, kita bikin pusat belajar masyarakat kan. Akademi Bahagia ini pusat belajar masyarakat. Jadi justru yang bikin event di sini tuh kebanyakan bukan kami. Bukan dari buku Mojok, bukan dari Mojok Store, tapi misalnya ada teman-teman komunitas A, misal Filosotoy mau bikin malam puisi gitu, teman-teman baca puisi di sini. Kemudian teman-teman dari komunitas lain kita mau baca buku bareng. Bahkan teman-teman Karang Taruna kadang rapat di sini. Minggu lalu teman-teman Karang Taruna ya bikin lomba 17 Agustusan di sini. Paling yang memang kegiatan capacity building ya, kemarin teman-teman penerbit gitu ngubungin tahun lalu kalau nggak salah, itu ngubungin bahwa ini kayaknya kita butuh bikin kelas penyuntingan deh, kita bikin yuk. Akhirnya kerjasama kita buku Mojok, Cantrik, sama Gading, sama Pocer waktu itu, dan kita bikin kelas penyuntingan di sini. Nah, ini juga kemarin ada ajakan buat bikin kelas serupa lagi. Jadi tidak bikin agenda secara rutin ya, malah orang lain yang bikin ya. Kok iso Mas, sangar banget ya. Mas Sigul biasanya kan wong serius ki yo. Maksudnya, iki saya harus bikin agenda rutin supaya orang kemudian tahu, mengenal, atau mungkin crowd-nya dapat sehingga kemudian terkonversi menjadi penjualan. Atau jangan-jangan Mojok Story yang menggo gojekan wae ora dodolan tenanan iki. Apa ya? Ya tadi karena dulu kita merasanya ya, kenapa kita bikin tempat ini dulu kita ngerasanya anjir kok susah banget nyari tempat buat bikin kelas, bikin event tertentu kok ruwet tuh. Akhirnya kita bikin tempat ini ya, kita nggak mau seperti dulu kita merasakan itu. Jadi kalau teman-teman komunitas atau teman-teman misal nanti aku lupa tanggal berapa, GNWF mau bikin acara di sini.
Kita di sini yang rutin tuh justru teman-teman ibu-ibu komunitas kami bikin pasar bahagia. Jadi Playdate with pasar bahagia yang ya teman-teman yang sudah punya anak itu datang ke sini, anaknya main bareng. Aktivitas-aktivitas yang kayak gitu. Nggak yang lebih banyak. Misal Buku Mojok atau Mojok Store bikin acara di sini, tapi kita terbuka buat bener-bener kita nggak mau melakukan apa yang dulu kita rasain loh. Ini nyari tempat susah banget, nih jadwal susah banget atau gimana. Jadi itu terbuka. Ada teman-teman LMND bikin kelas di sini kita kasih, teman-teman PMI juga pernah. Siap gerakan jadi kita nggak ada masalah. Lintas sektoral berarti. Lintas sektor terbuka. Jangankan itu, teman-teman Karang Taruna rapat di sini, kita terbuka aja, nggak ada masalah. Jadi pusat belajar masyarakat betul ya Mas. Nah, pilihan di memilih tempat Ngebo ini Mas, ini memang ada khusus ya, memang yang cari yang agak hijau-hijau ini kan saya lihat ini kan benar-benar asri gitu ya, asri terus lapang, anak-anak bisa larian gitu, orang-orang bisa goleran gitu ya. Itu memang ada rencana khusus ya, memang desainnya kayak gini nih, memang dipikirin dari awal atau sambil jalan lah. Kalau tempat itu kita kayak ini sih nggak terlalu ini, waktu itu kebetulan dapat di sini dan tempatnya agak mojok ya, karena situ kan tikungan ya, jadi agak mojok tetap ya, biar tetap sesuai dengan konsep ya. Agak mojok. Kalau tempat mungkin itu ya nggak. Cuman kalau bangunan dan sebagainya memang dari awal dikonsep sih ini tempat yang memang terbuka buat. Awalnya kan bawah ini sebelum toko juga ini kan cuman. Jadi kalau dulu bayangannya di atas perpustakaan bahwa ini tempat kalau orang-orang mau nongkrong, orang-orang mau apa. Jadi dulu malah malam nih teman-teman Babinsa gitu atau apa, polisi kadang masih. Jadi polisi selesai patroli ke sini mampir ngopi-ngopi dulu. Jadi terbuka aja. Kalau di konsepnya memang di konsep atas perpustakaan, bawah buat orang-orang bikin kegiatan beraktivitas lah. Jadi teman-teman misal dari mojok.co atau dari mana capek gitu mau di sini mau duduk nyantai-nyantai ya, dibikin konsepnya seperti itu. Memang buat tempat kumpul, buat tempat istirahat, buat tempat santai-santai. Nah, memang tapi desainnya tenanan ya Mas kita serius. Mas Yosi sing bikin. Hah? Mas Yosi Fajar. Yang ngedesain. Pantes. Api iki, Pak. Mas Yosi Fajar yang ngedesain. Oh, gitu. Keren. Ini ya memanfaatkan, memberi usia panjang pada benda-benda yang barangkali sudah tidak terpakai begitu ya. Ini enggak pokoknya kan barang-barang dari Mas Yosi kan gitu ya. Menggunakan barang-barang bekas atau barang-barang second, misalnya ini mereka nyimpen di gudang, ntar dipakai di sini. Termasuk yang ini ya, Mojok Store-nya ini juga memang desainnya udah kalau jadi yang kesatuan. Kalau dulu ini kan belum dikonsep untuk toko buku. Kita memang buat di bawah tuh teman-teman, ini tempat los aja waktu itu. Los aja, teman-teman buat teman-teman kerja di bawah. Jadi dulu kalau kerja di bawah, teman-teman kerja di bawah, di atas tuh buat perpustakaan. Nah, cuman Mas Putut ya mikir, udahlah karena teman-teman mau pindah ke sini, kita bikin satu toko buku yang proper juga. Ya kecil-kecilan aja. Emang mungkin salah satu toko buku paling kecil. Yora Mas. Mosok tuh paling kecil. Tempatnya kecil. Ya, ini loh jembar banget sih loh, men kayak pasarnya sampai bisa itu. Tapi saya yang tertarik ini Mas, bagaimana kemudian teman-teman bisa membangun secara organik gitu ya, keterlibatan teman-teman komunitas untuk kemudian bisa membuat berbagai agenda, kemudian juga merasa memiliki, kan otomatis kalau misalnya berkenan bikin agenda kan kadang modelnya top down toh Mas, kadang iki lho gawe iki kan. Beberapa unit usaha, beberapa perusahaan itu kan sekarang rame-rame mereka memikirkan bahwa bagaimana supaya bisa panjang gitu ya, bisa berkelanjutan, itu membentuk komunitas-komunitas gitu ya. Misalnya contoh kayak Warung Sastra, Yamaha, Honda kan nanti ngelola biker-biker dulu kan. Nah sementara Mojok ini kemudian cerita Mas Adit tadi itu baiki hadir sendiri, mereka kemudian bikin acara sendiri, agenda sendiri. Paling kan Mas Adit sebagai pengelola paling ya dikonfirmasi sama dibikinin jadwal kan. Oh iki wis bentroan gitu. Piye kuwi Mas carane Mas? Kuwi menarik tenan nih. Bertumbuh secara organik kan. Kalau ditanya ke kami gitu misalnya, ini Mojok Store
Akademi Bahagia Mojok Store ini kiblatnya mana ya? Kiblat kita Insis sebenarnya. Oh, oke. Ini satu tempat yang Insis tuh kan ya guru kami lah. Iya, iya. Konsepnya ya kurang ya nggak Insis banget lah karena Insis kan benar-benar kita pengennya di belakang tuh kan ada masih ada lahan Oh, masih kosong. ada lahan. Masih ada lahan kosong, pertanian, memang khusus kan pertanian. Itu mau disewa, niatnya memang ya kalau teman-teman mau bikin Indomie kita nanam cabai, ntar cabainya ambil dari situ misalnya ya. Mau bikin belakang sudah direncanakan mau disewa untuk pertanian, cuman kan ntar kalau di komunitas kami ya kami terbuka misalnya ini teman-teman mau bikin apa, ini kemarin teman-teman nanam singkong, nanam jagung di samping ya buat ini aja buat sendiri, jadi ntar kalau misalkan malam lapar apa segala macem kemana-mana jauh dah cabut singkong rebus sendiri misalnya kayak gitu ya. Nggak cuma tentara polisi, Mojo juga nanam singkong dan jagung sekarang. Kami lebih tumbuh, kami nanam singkong jadinya singkong, nanam jagung jadinya jagung. Nggak jadi yang lain. Kalau di ya tadi kenapa komunitas bisa bertumbuh karena kami basicnya dari komunitas. Teman-teman meskipun kerja di sini, tapi kita basicnya komunitas, bahwa ada yang di kantornya mojok.co di Besi, ada yang di mana. Tapi karena basicnya komunitas, basicnya apa, ntar selesai kerja apa, pada nongkrong di sini, pada apa di sini, dan teman-teman juga kan punya jejaring di masing-masing. Misalnya saya bareng teman-teman di perbukuan gitu, ya kadang ajak teman-teman terbukuan buat bikin event di sini. Mereka yang minta di sini, saling terbuka lah. Karena yang di bayangan kami nggak mau ngeribetin kayak tempat lain, karena ada beberapa tempat kan yang agak sulit gitu ya. Kita mau bikin apa agak sulit, kita nyari tempat agak sulit. Baliknya ke situ karena kita pernah ngerasain kok nyari tempat buat diskusi susah, mau nyari tempat buat ini susah. Kita nggak mau di sini jadi tempat yang menyulitkan orang lain. Kalau Mojok Store tuh buka dari jam berapa sampai jam berapa sih, Mas? Mojok Store hariannya ya pagi kita buka jam 9. Kalau Senin sampai Jumat jam 9 startnya, tutupnya jam 8. Oh, jam 8 malam. Jam 8 malam. Kalau Sabtu Minggu bukanya siang jam 12. Jam 12, tapi tutupnya lebih malam. Jam 8 malam. Oh, sama. Tetap biar pulang sampai rumah jam 9, kalau mau tidur, kalau masih mau nongkrong kan bisa. Masih bisa, betul. Nah, yang paling rame jam berapa, Mas, teman-teman nih? Kan saya lihat di sosmednya itu, wah, pada baca, goleran, terus milih-milih buku. Apalagi ini ada perosotan kan gitu. Ini kayaknya sudah mulai memfasilitasi anak-anak ini ya. Ya, dari awal gitu fasilitasi anak-anak. Oh, udah memang ini ya, udah memang itu. Kayak untuk keluarga lah ya, namanya aja keluarga. Maksudnya kayak yang bahagia ya kan gitu. Ya kan. Keluarga bahagia. udah ini memang. Jadi itu ada yang nyumbang. Tempat mainan ada yang nyumbang. Karena memang dari awal ini mulai rame, dulu kita malah di awal-awal teman-teman masih ada bekas sisaan ini ya. Jadi teman-teman kan kadang berkesenian berapa, masih ada sisa kanvas, masih ada sisa cat air. Jadi kita taruh di sini. Anak-anak kalau mau warna-warnain mau apa bisa. Dari awal kayak gitu. Kemudian sekarang ada playdate, apalagi ya teman-teman Pasar Bahagia bikin playdate. Ya menyediakan untuk itu memang. Dan ya anakku sendiri dulu kan pas belajar jalan, belajar lari kan di sini ya. Ya kebutuhannya tadi itu. Karena kita komunitas, kebetulan teman-teman komunitas ini sudah ada di usia itu ya, ada di usia ngurus anak ya. Jadi ya pengen ya daripada main di mana-mana mending main di sini dan sebagainya lah. Nah itu kalau ramenya jam berapa berarti, Mas? Kalau rame sore. Sore ya paling banyak. Ini di dalam udah ada yang baca buku. Tadi aku ngeliat ke dalam udah ada yang dua orang atau 3 orang baca buku di dalam. Di sini terbuka, misal mau baca buku di atas bisa. Di atas tadi ada 2 orang. Oh boleh. Lagi baca buku di perpustakaan. Di sini tadi ada 3 orang lagi baca-baca. Ya kalau jam segini masih orang nggak di luar, nggak di taman gitu. Ntar mulai agak siang, jam 1, jam 2 kadang ada yang gelar di ujung, ntar ketutup sama pohon. Neduh di bawah pohon gitu, mereka nggak gelar baca-baca. Tapi ramainya ya jam 3 sampai jam 7 lah, jam 6, jam 7 habis maghrib. Oh, habis maghrib rame. Kalau di beberapa toko buku itu kan ini, Mas, banyak yang datang untuk ngerjain tugas gitu ya. Terus opo bekerja lah gitu. Terus ada juga yang dia datang itu malah orang-orang dari jauh, luar kota gitu ya. Misalnya kayak di kemarin kita ke Melek Huruf itu cerita malah banyak yang datang dari luar kota gitu. Kalau Mojok
orang-orang sekitar yang paling banyak? Kalau lagi peak seasonnya Jogja itu banyak plat-plat non Jogja memang yang datang. Cuman kalau daily misalnya di atas tuh kan ada balkon ya, ada balkon. Jadi tuh kalau sore atau malam itu jadi tempat ini sih. Kadang-kadang aku nggak tahu ini anak UIN ini kayaknya. Mereka berdebat tentang filsafat, tentang Tuhan. Anak UIN. Kayaknya anak UIN ini. Mereka ngobrolin apa, diskusi, debat gitu. Di luar sambil nongkrong. Karena di dalam kan nggak bisa ngerokok. Di luar, di balkon tuh mereka pada ngerokok, pada berdebat soal itu apa. Ya biasa kayak gitu. Tapi kalau jam 8 tutup ya tertib Mas, mereka pulang jam 8. Kalau toko bukunya tutup jam 8. Oh. Kalau perpustakaan. Kalau perpustakaan nih kita nunggu nunggu. Kalau kan kedai juga tutupnya tergantung keramaian ya. Oh gitu. Ini tutupnya Jam 8. Sebenarnya jam 8, cuman kadang kalau masih ini kan mungkin kan kita tinggal kan. Oh ya ditungguin lah Mas ya. Kalau tokonya tertib. Oke. Toko jam 8. Kalau kedainya Mas, itu tertib juga. Buka jam berapa Mas? Kedai tertib tutupnya. Tertib tuh. Bukanya ini kan slow bar ya. Iya, slow bar. Karena slow bar ya. Maksudnya itu juga dikelola teman-teman kan maksudnya bukan Mojok Store sebagai perusahaan, Mojok sebagai perusahaan yang ngelola, tapi itu teman-teman yang aktif di sini, teman-teman mau ngelola slow bar ya terserah teman-teman. Jadi kadang kalau capek ya tutup, kalau lagi mau buka ya, tapi lebih sering bukanya. Maksudnya kalau lagi mentok capek kan standar lah orang kalau buka usaha apa namanya F&B kan ada masa capeknya ya. Ya mereka tutup. Kalau beberapa media itu kan menyebutkan ini Mas, minat baca di Indonesia ini rendah gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Adit melihat misalnya kayak penjualannya di Buku Mojok, terus kemudian juga di Mojok Store gitu ya, sebenarnya minat baca kita itu beneran rendah nggak sih? Karena itu riset itu kan dibasiskan pada statistik ya, pada kuantitas ya. Misalnya kita hampir 300 juta. Hampir 300 juta penduduknya ya. Hampir 300. Aku kan bilang bahwa buku masih bukan prioritas utama buat keseluruhan masyarakat Indonesia. Tapi cukup banyak juga orang yang memang senang dengan buku. Aku tidak bisa bilang 300 juta orang itu akan membaca buku semua. Karena misalnya aku waktu itu di Frankfurt gitu, pas diundang di Frankfurt Book Fair, aku ngeliat ya antusias warga Jerman untuk datang ke pameran dan sebagainya tinggi. Di Jogja pun tinggi. Aku habis 2 pameran kan, di Festival Literasi Jogja sama Festival Sastra ya. Itu antusiasnya tinggi, cukup tinggi. Nanti di September ada Jogja Book Fair. Nah, Jogja Book Fair nih kunjungan rata-rata per harinya bisa 3.000. Kalau ini peaknya tuh kita pernah 8.000 per hari kunjungan. Nah, itu menurutku menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia sebagian besarnya masih senang sama buku. Cuman memang kalau dihitung secara statistik ya sama lah. Misal kita ngomongin kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia kan dianggap rendah karena kemudian pengeluaran per harinya 20.000 sama BPS. Nah, itu kan sulit. Itu kan sulit ya. Itu kan utak-atik aja akhirnya. Nah, kalau tadi ini baca misal Jogja IPLM-nya tinggi, indeks pembangunan literasi masyarakatnya tinggi, di Sleman, di Bantul itu tinggi. Tapi mungkin kalau di daerah lain kita kan ngomongin akses. Aku dulu dari dulu aktif di komunitas baca. Aku di Tangerang pernah bikin komunitas baca, kenal dengan perpustakaan jalanan, berkomunikasi misalnya sama teman-teman komunitas literasi di terutama luar Jawa. Ya kesulitan mereka akses. Kita kalau misal kemudian teman-teman perpustakaan jalanan ngegelar lapakan apa, mereka orang-orang pada datang. Aku juga kan ngalamin itu di Tangerang periode 2017-2020 sebelum Covid ya. Kami buka di CFD, anak-anak yang datang itu pada baca, pada apa, dan senang. Kami bikin rumah baca, punya perpustakaan sendiri, orang-orang pada datang ya. Menurutku akhirnya ya nggak bisa dinilai secara statistik. Apakah minat baca masyarakat itu seperti apa? Tapi bagaimana kemudian aku melihatnya ada peran pemerintah juga di sana. Misalnya perpustakaan Kota Jogja kan alhamdulillah sudah mulai buka ya akhir pekan. Perpustakaan DIY juga sudah mulai buka, tapi di banyak daerah, di banyak tempat perpustakaan Kota Tangerang aja dulu misalnya ya,
kalau kita cuman buka Senin sampai Jumat jam kerja ya orang mau baca gimana? Iya. Sementara kita punya waktunya di luar jam kerja dan sebagainya. Itu yang menurutku agak panjang juga kalau mau ngomongin minat baca. Tapi kalau akhirnya datang ke kunjungan di sini, di Jogja, itu tinggi. Antusiasmenya tinggi. Tinggal bagaimana kemudian dari pemerintah, entah secara political will-nya juga mau mendorong itu akan semakin bagus menurutku. Kalau untuk ini Mas, sebagai perpustakaan atau buku-buku kemudian yang banyak dibaca orang-orang yang datang ke Mojok gitu ya, itu genre apa Mas yang paling banyak? Atau ada catatannya barangkali? Karena kami tidak meminjam untuk dibawa pulang ya, jadi kami tidak pernah mencatat sebenarnya. Cuma tetap paling banyak yang dibaca fiksi. Oh, fiksi. Terutama misalnya yang paling sering keluar dan paling sering kosong. Kalau kita cek di atas tuh buku-bukunya Pram. Oh ya. Buku-bukunya Sering Pram. kosong maksudnya hilang apa piye, Mas? Maksudnya orang ngambil untuk baca. Ngambil untuk dibaca. Jadi ketika Kak ini ada, kalau di atas gitu Kak, ini buku ini ada nggak? Nggak ada, lagi dibaca di bawah. Alhamdulillah di sini enggak sih, maksudnya kalau sampai hilang enggak ya, karena teman-teman punya apa ya punya kesadaran gitu. Kalau ada kan yang bilang yang di Jakarta tuh tidak ngegembok ini toko bukunya, ya menurutku masyarakat orang yang senang baca juga punya kesadaran itu. Ketika mereka meminjam memang mereka nggak asal bawa, karena mereka tahu buku ini akan dibaca orang lain. Oh berarti paling banyak fiksi ya? Buku-buku sosial politik gitu? Dibaca juga. Oh banyak juga ya? Yang paling ini sekarang kalau di kami ya buku itu, misal Lebih Putih Dariku sama bukunya Pak Uceng. Oh Pak Uceng ya, itu paling banyak dibaca akhirnya ya sekarang sebagai jadi salah satu referensi gitu. Salah satu referensi. Nah, Mojok Store kan juga terlibat di ini Mas, banyak festival literasi ya tadi yang diceritakan oleh Mas. Buku Adit. Mojoknya. Buku Mojoknya ya. Kalau Mojok Store jualan di sini aja. Buku Mojoknya. Kalau di penjualan di ini juga bagus Mas di festival-festival itu. Bagus kok. Bagus. Untuk ukuran bagus nih kan karena sebelumnya mungkin angkanya lebih kecil ya, tapi sekarang bagus. Jogja Book Fair kemarin itu di atas 1M, 1,2 kalau nggak salah. Jogja Book Fair tahun lalu selama 10 hari. Oh, gede banget. Jika dilihat dengan festival lain atau di sektor yang lain itu mungkin angkanya kecil, tapi kalau di buku itu angka yang tinggi. Karena harga buku kan rata-rata anggaplah 50 sampai 100 misalnya. Kalau di sektor lain kan harganya bisa 300 atau lebih bahkan. Misal orang Jakarta Fair gitu yang paling banyak penjualan kan mobil atau HP misalnya gitu. Kan nggak ada buku di Jakarta Fair. Iya. Oh sih. Ini nanti kami di Jakarta bulan aku lupa September atau Oktober itu juga diundang International Indonesia Book Fair. Jadi IIBF Indonesia International Book Fair itu bikin satu spot sendiri buat teman-teman buku indie. Buku indie. Jadi indie book fair-nya nanti ada indie book fair di dalam Indonesia International Book Fair. Kapan itu Mas? Aku lupa September. Oh September ya. September akhir, September ke Oktober. Iya. Lagi tumbuh kok festival lagi tumbuh dan orang punya semangat bahwa mereka mau datang ke sana tidak cuma buat beli buku. Kayak misal kemarin festival sastra tuh secara konten bagus, antusiasmenya cukup tinggi untuk ikut diskusi dan yang paling penting kan kehadiran festival-festival itu kemudian mempertemukan komunitas-komunitas, mengumpulkan komunitas-komunitas, misal teman-teman suku sastra, teman-teman yang lain ketemu akhirnya di situ bisa bikin apa, bisa bikin bareng. Ya. Kalau ini saya sempat dengar kemarin tuh ada ini Mas karena ada sebutannya apa ya kemarin itu? Oh ya, kota wisata buku atau kota wisata buku Sleman kota wisata buku atau apa itu? Yang lagi dikampanyekan itu mendorong untuk menjadikan Jogja jadi kota buku dunia. Oh, kota buku dunia. Ibu kota buku dunia. Ibu kota buku dunia gitu ya. Nah, itu apakah karena munculnya itu karena banyaknya kantong-kantong toko buku independen yang kemudian cukup punya nama dan kemudian cukup didatangi orang-orang dan kemudian menginspirasi banyak kota-kota lain atau tempat-tempat lain, atau apa itu sebenarnya Mas yang mendasari Sleman kota buku atau Jogja. yang di Magelang kayak apa Mas kan? Sleman kota buku. Sleman kota buku terus kemudian Jogja ibu kota dunia itu
Dasarnya apa sih Mas? Kalau kemarin pasti melek huruf ya. Akhirnya diskusi soal itu Sleman utara terutama ya, Sleman di utara gitu, di utara Jogja. Kan dulu memang ada dikotomi selatan utara, utara tempat apa namanya, utara yang intelektual gitu-gitu dan sebagainya lah ya. Tapi selatan yang seni-senian gitu. ya kan. Ya sekarang kemudian kalau ditanya kenapa Sleman layak disebut sebagai kota buku, ya karena tadi saya bilang Sleman ya IPLM-nya paling tinggi, indeks pembangunan literasi masyarakatnya paling tinggi. Kemudian di sini juga ada banyak universitas, dan kemudian belakangan tumbuh toko buku Independen kecil lah ya, indie atau kecil atau toko buku kecil yang hidup gitu. Dimulai dari Berdikari, kemudian ada buku Akik, ada Warung Sastra sekarang di kota. Oh sebelumnya? Warung Sastra kan sebelumnya di Ring Road. Oh oke. Sekarang yang dekat Muhi itu ya? Ya, sekarang di kota. Ya, anggaplah Warung Sastra, kemudian teman-teman Solusi, Sira, Mojok Store juga kita bikin buku Mojok Store. Akal buku gitu. Kan tumbuh tuh dan punya ininya masing-masing ya. Di luar itu ya penerbit itu kan ngajuin ISBN. ISBN salah satu yang paling tinggi itu dari sini. Sleman, Bantul kalau Jogja. Jadi ya kenapa misal waktu itu di Sleman disebut sebagai kota buku ya karena saya nggak enak ngomongnya. Karena kita bisa tumbuh dengan sendiri. Meskipun kalau ada support dari pemerintah tentu akan bisa lebih tumbuh. Tapi secara organik kami tumbuh. Penerbit-penerbit, toko buku kecil itu bisa tumbuh di Sleman. Dan menghidupkan ekosistem. Jadi misalnya ada orang dari Jakarta atau dari mana, habis dari Akik ntar mampir ke sini, mampir ke Solusi. Jadi udah punya track sendiri tuh. Dari yang kalau mau paling utara kan misal ke Insis gitu. Dari Insis ntar bisa ke Akik, bisa ke Mojok Store. Di sini ada, di dekat sini ada Cantrik sama Pocer kan. Oh iya, Pocer. Tumbuh tuh dan seiring sejalan nanti kalau mau kunjungan. Buku seni rupa di Willowfield. Ekosistem itu tumbuh meskipun tidak tumbuh secara organik. Tanpa dukungan apa-apa. Kemarin tuh saya sempat baca di tweet Mas, lalu lalang sebentar itu ada isu bahwa di toko buku Jogja gitu ya, dalam tanda kutip toko buku-buku indie itu ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa wah ini saya kecewa beli bukunya dapat buku bajakan. Itu sebenarnya buku bajakan tenan apa sebenarnya piye toh Mas itu sebenarnya ceritanya? Itu mungkin ini aku tidak tahu buku apa yang dimaksud ya. Tapi memang ada beberapa penerbit. Rame banget tuh Mas ada beberapa penerbit yang aku lupa tahun berapa. Waktu itu tuh kertas 40 memang. Jadi mereka pakai kertas buram. Nyetaknya. Itu terjadi di pameran. Ada beberapa judul kayak waktu itu judul salah satunya bukunya Tarmalaka yang Madilo kalau nggak salah. Nah, itu ini jadi karena stok kertas waktu itu memang kosong. Sementara kan penerbit harus produksi, harus ngegiling tetap. Giling. Iya kan, permintaan lagi ada, mau nggak mau waktu itu pakai itu. Itu penerbitnya pun ini udah ngasih surat penjelasan bahwa itu memang pakai kertas buram, tapi itu bukan buku yang bukan buku bajakan ya berarti. Karena waktu itu memang stok kertasnya kosong. Jadi kalau ditanya permasalahan di industri perbukuan, ya banyak masalahnya. Kertas makin mahal, kadang kita mau nyetak nunggu kertasnya lama. Kan aku tidak bisa bilang monopoli ya, tapi kita kan mau nggak mau nunggu Jakarta. Iya. Ntar kita dapat sisaan. Sulitnya kan di situ. Sementara kita udah jadwal cetak atau apa ya, pilihannya pakai kertas yang lain. Nah waktu itu di momen itu akhirnya ada satu fase pakai kertas buram. Gitu sih. Jadi sebenarnya itu bukan buku bajakan ya Mas ya? Bukan buku bajakan, cuman waktu itu memang pakai kertas buram. Karena stok kertasnya kosong. Itu tahun lalu di Jogja Book Fair beberapa kali ada orang komplain, kok ini kertasnya gini. Ya, kita jelaskan, tapi dan kita bilang kalau memang tidak tidak berkenan bisa ditukarkan kembali, bisa diganti buku yang lain atau bisa kita kembalikan uangnya. Biasanya kita kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih kayaknya udah nggak keluar ya, itu karena pas COVID kok di.
maksudnya sekitar tahun itu diproduksi pas COVID, pas kertasnya memang kosong dan sebagainya. Cuman kan masih ada buku yang tersisa. Ya, ya. Kalau ditukarkan kayaknya bisa kok. Minta tukarkan aja ke penerbitnya. Penerbitnya pasti nerima. Jadi kalau misalnya statement itu berarti ini ya Mas tidak tepat ya kalau toko buku, karena otomatis itu kan merugikan banyak teman-teman toko buku indie ya, karena kemudian dalam tanda kutip kebiah uyah atau menggeneralisir bahwa yo ono sing dodolan buku bajakan iki, hati-hati gitu kan. Kalau buku bajakan kan tetap sekarang paling banyaknya di online ya. Ya, di online betul. Baik di marketplace ya. Tapi kan dari harga sebenarnya udah ketahuan toh Mas, orang masuk akal loh, murah banget gitu kan. Buat kita yang punya pemahaman itu, kita menganggap itu harganya nggak masuk akal. Tapi buat konsumen yang mau beli buku kemudian nemuin, oh kok ada yang murah, dia akan ngambil yang murah. Ada, aku tidak bisa menyalahkan tapi memang secara umum tidak ada kampanye yang besar gitu yang dilakukan oleh misalnya pemerintah bahwa buku bajakan, karena isu bajakan ini kan bukan jadi isu yang penting bagi pemerintah. Penting ya. Menurutku bukan jadi isu yang penting bagi pemerintah, karena ya nggak cuma buku, hampir semua sektor, dan dibiarkan saja kan sama pemerintah. yang melakukan campaign itu kan bukan pemerintah tapi Mas Pion, cintailah produk-produk Indonesia. Tapi ada ini juga nggak sih Mas, gerakan dari teman-teman penerbit toko buku gitu untuk memerangi buku bajakan yang tentu ini kan merugikan ya. Maksudnya kita paham bahwa ekosistem buku itu salah satunya ditopang dengan sirkulasi yang tepat. Tapi kalau kemudian ada orang yang bikin bajakan terus dia mengambil keuntungan sendiri, kan dia otomatis kan nggak bayar royalti, nggak perlu distribusi yang rumit gitu kan, terus kemudian juga nggak bayar orang-orang di baliknya yang sangat panjang kan Mas ya penerbitan itu kan. Sejak tahun 2024 2024 awal itu teman-teman IKAPI sebenarnya udah punya concern yang cukup besar ke sana. Kita di awal tahun 2024 itu sempat mendatangkan Wamenkominfo, Bang Nezar Patria waktu itu. Buat ayo kita, kalau kita mau membahas buku bajakan, kita minta audiensi ke marketplace gitu, bahwa kalau misal ditanya gitu, aku bisa jelasin panjang lebar apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu untuk meminimalisir buku bajakan. Aku tidak bisa bilang bahwa kita memerangi buku bajakan kemudian buku bajakan akan hilang, tapi yang kita kejarkan adalah bagaimana kita bisa meminimalisir itu, bagaimana kemudian kita bisa membuat orang jerak dengan buku bajakan. Teman-teman punya, aku ada draftnya yang bisa aku serahkan gitu terhadap pemerintah siapapun gitu yang punya concern. Aku bisa kasih draft langkah-langkah taktis dan strategis untuk memerangi itu. Tapi kemudian memang di pemerintah itu belum jadi concern tadi, karena biar bagaimanapun menurutku IKAPI pernah kerjasama sama Tokopedia untuk memerangi buku bajakan. Tahun lalu tuh kita campaign. Aku bikin riset, kemudian dikampaikan oleh IKAPI dan teman-teman penerbit di Jogja terutama waktu itu. Aku ngerilis toko-toko buku online di Shopee, di Tokopedia, kemudian di Tokshop. Itu toko-tokonya apa aja tuh kami rilis. Bahwa kemudian setelah itu ada sedikit perkembangan, memang misalnya ada beberapa toko yang dihapuskan, produk-produk yang hilang, produk-produk buku bajakan yang hilang, tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah karena mereka bisa dengan mudah hari ini mati 1, besok mereka bikin 10. Kuncinya tetap ada di regulasi menurutku, dan itu belum dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau apakah itu sudah dilakukan, teman-teman IKAPI melakukan itu. Teman-teman toko buku indie, teman-teman toko buku kecil, Mojok Store nggak mungkin jual buku bajakan. Kenapa kami tidak mungkin jual buku bajakan? Ya nggak worth it untuk kami. Tadi kan dibilang bahwa sekalinya orang menganggap kok bukunya bajakan atau sebagainya, tendensi ke kaminya langsung jelek. Jadi kami pasti, misal buku Mojok, clear bahwa buku Mojok statementnya kami hanya menerbitkan buku-buku yang ditulis oleh orang Indonesia. Kami tidak ada terjemahan, kami apa. Oh, nggak ada terjemahan di sini Mas? Buku Mojok nggak punya terjemahan. Oh, oke. Buku Mojoknya. Oh, buku Mojoknya. Buku Mojok nggak ada terjemahan. Di buku Mojok Store pun sama, kita pasti ori. Kenapa kita pasti ori? Kita menjaga kepuasan pelanggan, kita mau menghidupkan ekosistem, bukan mematikannya. Nah, itu kesadaran itu pun
udah tumbuh di teman-teman penjual buku dan toko-toko, terutama yang punya toko-toko buku itu ya. Dan mereka udah nggak ada yang jualan itu. Hanya memang aku berharap ke depannya nih teman-teman penerbit aku nggak bisa penerbit kecil atau penerbit indie lah. Ini lagi usaha ngebangun sebuah asosiasi baru di mana kita membuat asosiasi itu untuk bisa ngedorong pemerintah. Karena mungkin dengan satu-satunya asosiasi yang mewakili perbukuan di Indonesia kan masih IKAPI. Tunggal ya. Kan tunggal. IKAPI aja, IKAPI udah nggak didengar nih ya. Ntar kita bikin yang lebih radikal lah. Sayap kiri. Misalnya begitu. Tapi itu sudah diupayakan. Iya, kalau di Jogja khususnya ya Mas ya, toko buku indie kan banyak sekali, toko buku independen, toko buku offline ini banyak sekali. Di luar toko buku besar ya Mas ya, gitu kan. Ya Toko buku besar aja sekarang ngikutin model kita kan. Weh, ngeri memang menginspirasi ya gerakan indie ya Mas. Nah, itu kan banyak sekali Mas. Apa yang menjadi pembeda dari Mojok Store dibandingkan toko buku yang lain yang kemudian membuat orang, aku harus ke Mojok Store nih. Apa ya yang menjadi diferensiasi kami slow bar. Slow bar. kami cuma toko buku kecil. Cuma di tempat kami punya ruang yang teman-teman bisa gunakan untuk belajar. Teman-teman misal datang ke sini gitu bilang, Kak, kami mau bikin kegiatan ini, bikin kegiatan A, bikin kegiatan B. Selama positif itu pasti oke, kita sesuaikan jadwalnya. Kalau misal jadwalnya bisa, kita pasti kasih ruang itu. Teman-teman datang ke sini meminjam ruang, kita nggak pernah ngasih biaya sewa. Paling kita cuman minta uang kebersihan seikhlasnya, itu pun seikhlasnya. Maksudnya terserah teman-teman mau ngasih berapa atau apa. Yang penting jaga kebersihan. Di sini sound kita sediakan, proyektor ada. Maksudnya secara fasilitas kamu nggak perlu nyewa apa-apa di sini. Kamu cukup jaga kebersihan. Kalau ini nanti kasih uang kebersihan seikhlasnya terserah. Itu aja, dan kami konsisten dengan itu. Kemudian kami apa ya? Itu yang kami rasakan dulu. Kami nggak mau memberikan itu kepada orang lain. Kami nggak mau nyusahin bahwa teman-teman punya komunitas, teman-teman masih berjuang dengan komunitas. Aku tahu teman-teman komunitas kan nggak, sebagian besar belum punya uang dan sebagainya. Betul. Kan kami nggak mungkin ngerepotin dengan itu. Ini jadi ruang bersama, ruang untuk berkumpul. Teman-teman mau datang ke sini tidak beli buku pun, cuman baca buku, kita sediakan perpustakaan. Teman-teman kalau nggak mau beli kopi, di belakang ada dapur. Kalau mau bikin kopi silahkan bikin sendiri. Wah, ngeri tenan. Prasmanan Mas. Prasmanan. Terbuka kami. Memang luar biasa ini. Mojok Store. Mungkin yang membedakan paling itu, yang membedakan deh, kita punya ruang itu bisa dipakai. Cuman kalau bagus-bagusan atau kayak gimana ya kami toko buku kecil aja lah. Mas tadi sempat cerita kalau beberapa toko-toko buku besar akhirnya terinspirasi. Apa sih Mas yang melatar belakangi kemudian mereka kok bisa berpikir, wah 3W podo, atau sebenarnya ada persoalan yang gede yang sehingga kemudian toko buku besar itu merasa, wah ini kayaknya kita harus ngikutin nih, harus mengekor nih teman-teman toko buku indie gitu. Kayaknya kan kalau dulu kan, kalau nggak salah saya dulu kan kalau mau belanja, saya merasa yakin kalau beli buku top of mind-nya di sana. Iya, top of mind-nya di sana, terus lengkap, nggak mungkin dapat bajakan gitu-gitu. Aku tidak tahu ya apa yang ada di kepala mereka, karena itu bukan keputusanku, kan mereka yang ini. Cuman kalau ditanya kenapa misalnya kira-kira trennya ke arah situ, karena kalau dalam bayanganku ya, kita bisa bikin toko buku sebesar apapun, kita bisa bikin perpustakaan sebesar apapun, tapi kalau kita tidak menghidupkan manusianya, perpustakaan ini kan cuma tempat naruh buku. Toko buku ini kan kita cuma taruh buku buat display. Tapi kalau kemudian manusianya tidak hidup, kita tidak menghidupkan komunitasnya itu nggak berkembang dan sebagainya, orang tidak datang kan tidak jadi apa-apa. Aku melihatnya gitu, yang kemudian akhirnya mereka ketika meniru konsep itu, mereka meniru konsep bagaimana kami bisa memberi kehangatan lah acaranya terhadap orang yang datang, bahwa teman-teman silakan mau datang, mau ngerokok boleh, mau apa boleh, nggak terpaku Anda datang ke sini ngelihat buku kemudian beli. Tapi kami mereka ya suasana itu yang coba mereka ambil ya, yang mungkin dulu tidak didapatkan mereka
Akhirnya mereka ngasih space buat teman-teman di sana bisa baca dan sebagainya. Itu yang sudah kami lakukan dari dulu. Karena memang kami bikin toko buku kan nggak cuman buat kita bikin toko buku jualan selesai. Kita nggak itu, tapi Nggak kita transaksional tok nggak gitu ya. transaksional toh. Kita bikin toko buku di sini, teman-teman mau ngobrol, teman-teman mau diskusi, siap, kita bisa. Nah, itu yang mungkin menjadi menjadi alasan mereka bahwa ya toko buku juga bukan transaksional aja, bukan cuma ruang mati aja, bukan cuma Anda datang kemudian Anda beli itu selesai. Tapi toko buku harus lebih dari itu. Manusianya itu tadi ya, wah, keren tenan ya Mas Adit. Luar biasa kok iso pinter ngono Mas, mesti bukunya akeh iki Mas. Buku favoritnya Mas Adit apa sih? Iki maca bukune akeh iki mesti. Pinter tenan. Aku bukan pertama baca buku ya. Aku mulai suka buku itu tentu karena majalah Bobo, tapi lebih dari itu kebetulan sekolahku dulu pas SD ada buku Robohnya Surau Kami. Anafis. Anafis. Itu ada cukup banyak buku-buku klasik yang ada di perpustakaan SD ku waktu itu, dan itu yang membuatku mulai membaca. Kemudian puncaknya pas SMP, SMA aku ketemu buku catatan harian seorang demonstran. Kiri ya Mas ya? Aku nggak kiri ya, cuman karena itu aku mulai kebetulan karena langsung statement aku nggak kiri. Aku nggak kiri sekarang, wis kapitalis ya. Wis pemilik modal ya. Enggak soal kirinya, tapi itu yang kemudian setiap orang pasti pernah menemukan satu buku yang kemudian membuat dia suka membaca. Nah, kebetulan di saya dua itu. Pertama Anafis, kemudian kedua ya karena waktu itu aku SMP SMA tuh kan aku lupa film Gi 2005 apa ya? 2000 berapa ya? Film Gi. Film Gi itu booming, kemudian aku baca itu, dan dari situ aku mulai baca terus. Aku baca semua buku kok. Waktu itu lagi rame Laskar Pelangi, aku baca Laskar Pelangi. Harry Potter aku baca Harry Potter. Kalau buku yang direkomendasikan Mas Adit untuk dibaca teman-teman, salah satunya buku bagus nih, wah aku kudu moco. Buatku salah satu buku terbaik yang pernah aku baca dan kebetulan kami terbitkan itu merasa pintar tapi bodoh saja tak punya. Itu buku yang cocok dibaca bahkan untuk semua orang yang baru mulai mau membaca lagi. Benar-benar mau suka baca, buku itu jadi salah satu rujukanku buatku ya. Kalau ada orang-orang mau gimana sih caranya senang baca, cari buku yang kamu suka. Kalau mereka bingung baca buku apa, ya aku akan rekomendasiin itu karena itu buku yang sangat renyah, enak dibaca, isinya bagus, maksudnya secara kontekstual juga bagus, tekstual dan kontekstualnya bagus, dan itu bisa bikin kita senang sama bacaan. Aku pasti ngerekomendasiin itu. Itu ya, bukunya Mojok ya. Ada di sini ya Mas ya? Bukunya Cak Rusdi. Ada di Mojok Store. Salah satu penjualan terbaik juga? Dia salah satu penyumbang paling tinggi di Mojok Store. Oke, terakhir Mas Iki, pesan-pesan buat teman-teman Tandang gitu ya, terkait dengan Mojok Store. Barangkali ada yang disampaikan terkait dunia literasi, terkait dengan bagaimana supaya bisa menyukai membaca gitu. Ini sih aku paling setiap orang pasti sering merasakan stuck ketika membaca. Aku mau baca buku tapi nggak punya waktu. Aku beli buku doang tapi nggak aku baca. Ini yang dari dulu selalu kupegang ya. Baca aja sehari, paksakan baca satu hari minimal 20 halaman. 20 halaman? 20 halaman paling dibaca itu 10-15 menit. Kalau udah 20 halaman, bisa 20 halaman, paksa 50 halaman. Karena dari situ kemudian ketika kita baca aja, maksudnya baca aja. Ini bukan soal, ya orang baca Madilog juga sekali baca nggak langsung paham. Oh iya Mas. Aku 3 kali 4 kali baca juga nggak paham. Tapi kan dibaca aja. Rekomendasinya buka upload langsung. Contoh. Dibaca aja, misal 20 halaman dibaca. Habis setiap hari 20 halaman, anggaplah bukunya 200 halaman, 1 bulan kita bisa baca 3. Itu kan yang selalu kita mentok, aku nggak punya waktu buat ini. Tapi baca aja, cicil aja 20. Lama-lama juga jadi 1 buku kok. Gitu teman-teman. Biasanya begitu ya. Kiat-kiat yang pas ini harus dicoba nih bagi teman-teman yang lagi stuck baca. Tapi memang sering sih teman-teman kita ketemu, aku rasa sempat membaca. Sekarang membaca itu menjadi kemewahan karena waktunya tidak lapang gitu ya.
Kita bisa baca 20 halaman nih mungkin, kuhitung ya paling lama itu setengah jam. Dengan kecepatan membaca yang paling pelan ya itu setengah jam paling lama. pelan. 20 halaman toh. Setengah jam dalam satu hari tuh masih bisa kok. Masih bisa ya. Kita nyekrol aja 1 jam nggak kerasa ya Mas ya. Kan disamping, karena nggak mesti langsung. Target satu hari 20 halaman, baca nih 2 halaman, ntar baca lagi. Kan bisa di ini. Kalau memang benar-benar sibuk ya, kan kadang kesibukan itu kita yang bikin. Kadang kesibukan itu kita yang bikin teman-teman. Nah, bener gue. Gue. Alasan aja itu. Ya, betul. Baik, terima kasih Mas Adit. Sama Mas Renggo. Mas Adit Purnomo dari Mojok Store atas ngobrol-ngobrolnya. Hari ini kita tandang ke Mojok Store, tanya jawab tentang bersama dengan Mas Adit. Sampai jumpa di tandang berikutnya. Sampai jumpa. Nggak terlalu kiri tuh ngomongnya. Oh, hati-hati oh ini dia.